Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Damai sejahtera melingkupi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersama keluarga, bersama teman, bersama kerabat, atau mungkin sendiri. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama kita. Karena kehadirannya akan membawa pertolongan bagi kita. Saat pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah secara online. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka hati, bersatu dalam doa, memuji, menyembah Dia, memberikan yang terbaik bagi Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Di tengah-tengah permasalahan yang terjadi, semua aspek kehidupan di dalam dunia sedang digoncang. Tetapi kami diingatkan bahwa kami mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang beserta kami, Engkau Allah Immanuel. Kuasa kehadiran-Mu memberikan damai sejahtera yang tidak dapat dunia berikan. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Bapa, pagi hari ini kami bawa hati kami. Kami bawa persembahan kami, pujian, hormat hanya bagimu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau kiranya memulihkan negeri kami Tuhan. Negeri ini perlu pertolongan Tuhan. Negeri ini perlu kasih-Mu. Negeri ini perlu kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan lebih dengan sungguh-sungguh lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan,
pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Salib-Mu, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh Tuhan, haleluya, kami bersyukur. Oh haleluya, mari bawa sembahmu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau rindu mengurapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari hampiri Yesus, hampiri Yesus dengan hati yang rindu. Haleluya. Pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Oh haleluya. Ya Ramatashi, oh Yesus.
Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah secara online ini boleh memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan siap melawat umat-Mu. Tuhan siap mengurapi setiap keluarga dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah percaya ketika kita menghadapi badai hidup, saat kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, di situ ada kekuatan baru. Kita akan dibawa terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Amin saudara. Haleluya. Yes, mari pujikan lagu ini. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Yes. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari rentangkan tanganmu, bagai Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Sungguh indah. Mari katakan bersama-sama saya, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kasih-Nya dicurahkan kepada kita berlimpah-limpah. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari katakan bersama-sama saya, Tuhan itu ajaib. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kasih-Nya dicurahkan berlimpah-limpah atas kita. Dia mati dan bangkit bagi kita semua. Mari semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita menari melompat bagi Tuhan.
Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Mari jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia Yesus yang baik bagi saya dan saudara. Mari persiapkan hatimu untuk dilawat kebenaran firman Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjaga kami. Kami tidak bimbang, sebab Engkau memelihara hidup kami. Dan kami tidak takut, sebab Roh Kudus menghibur kami. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang mulia. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Saudara yang Tuhan cintai, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, di hari Minggu pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu Bapa yang terkumpul dalam keluarga besar kedamaian, dimanapun kami sedang berada, baik secara sendiri maupun dengan keluarga. Tuhan, kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami dalam ibadah di rumah saat ini. Dan biar Roh Kudus menjangkau setiap pribadi. Tuhan mengurapi, memberkati kebenaran firman Allah yang akan dibagikan. Dan biarlah semua yang di rumah mendengarkan dan hamba yang menyampaikan, semua menerima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kebangkitannya kami rayakan, yang kebangkitannya kami boleh menikmati berkat yang spesial. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa lagi, dan saat ini lewat siaran atau lewat video yang Anda nikmati di rumah. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan saya schedule untuk
melayani Tuhan di keluarga besar kedamaian. Dan saat ini kita masih dalam suasana yang kita semua tahu. Saya tidak usah perlu jelaskan karena kita semua tahu. Tapi topik firman Allah untuk Anda dan saya ini sungguh-sungguh sangat memberkati saya. Dan saya percaya akan menjadi berkat, memberkati kehidupan Anda baik secara pribadi maupun dengan keluarga Anda. Kebangkitannya memberi hidup. Saudara, saya tanpa minta izin, tapi saya merubah topik itu, bunyinya berubah. Saya tulis kebangkitan Yesus Mesias memberi hidup. Lebih spesifik. Kenapa? Karena Indonesia harus dengar bahwa kebangkitan Yesus Mesias, Isa Al-Masih, memberi hidup dan tidak biasa-biasa aja, tapi luar biasa, dahsyat, powerful. Saudara, kebenaran firman Allah ini didasarkan pada 1 Korintus pasal 15, ayat-ayat 54b, 55 dan 57. Saya ambil terjemahan New King James yang saya suka dan ini yang saya lakukan, saya terjemahkan. 1 Korintus 15 ayat-ayat 54b, 55 dan 57. Dikatakan di sana, maut ditelan dalam kemenangan. Ditelan loh. O maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu seperti sengat lebah, tapi tidak punya kekuatan apa-apa lagi. O alam maut, di manakah kemenanganmu? Kubur terbuka kosong. Alam maut tidak punya kekuatan kemenangan untuk menahan Yesus di dalam kubur. Dia sudah dibangkitkan dalam kuasa Allah yang luar biasa. Ayat 57 berkata, terima kasih kepada Allah yang terus memberikan kepada kita. Thanks be to God who gives us. Jadi bentuknya present tense. Jadi beberapa abad yang lalu, bagian kitab suci ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja Tuhan di Korintus. Hari ini, di abad supermodern di Indonesia, kita menerima kebenaran firman Allah itu. Karena itu saya pakai kata, Allah yang terus memberikan. God who gives us strength. Who gives us the victory. Bukan strength, tapi the victory. Melalui Tuhan kita, Yesus Mesias Kristus. Loh saudara, dalam sebuah lagu yang kita sudah tahu di Indonesia kita nyanyikan itu, sebab dia hidup, tapi saya ingin ambil bahasa aslinya. Ya, ini lagunya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all my fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. And life is worth living just because he lives. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bung Hence. Saudara, kita terus. Itu adalah penggalan lagu yang luar biasa, sangat terkenal sedunia. Because he lives. Lagu itu sudah menjadi lagu him hari ini. Baik di Amerika, di negara di mana lagu itu diciptakan oleh Bill dan Gloria Gaither. Dan lagu itu sudah menjadi
berkat bagi orang percaya sedunia. Yesus menderita dan mati di kayu salib di Calvary karena Anda dan saya. Dalam bahasa teologi dikatakan dia mati di tempat kita. Dia mati menggantikan kita. He died in our place. He died in our behalf. Dia bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Dan itu benar, indeed. Untuk memampukan Anda dan saya untuk hidup selalu tampil beda. Saudara tahu? Tampil beda. Karena Rasul Paulus memberi suratnya kepada gereja Tuhan di Roma, dia katakan, we are more than conquerors. Kita lebih dari penakluk-penakluk pemenang itu. Kenapa? Kita bersama Yesus yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Tapi tidak stop di situ. Kita dituntut oleh Dia untuk hidup accordingly and properly. Artinya seperti yang sudah dikatakan dalam kitab suci dan kita mau hidup melakukannya dari hari ke hari 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Anda, saya juga terlebih saya. Dan kita harus berani memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus Mesias, Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Allah yang berdaulat juga atas Indonesia. Saudara percaya, katakan amin. Saudara, saya ingin ajak Anda untuk melihat bagian lain kitab suci. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Saya kutip juga dari New King James. Dikatakan di sana, sebab semua orang percaya yang lahir dari Allah selalu mengalahkan dunia. Ingat saudara, tense yang dipakai untuk menulis bagian ini present tense, bukan past tense seperti yang ada di bahasa Indonesia, telah mengalahkan dunia, tapi akan selalu. Kenapa bentuknya bentuk hari ini, bentuk sekarang? Semua orang yang percaya lahir dari Allah mengalahkan dunia dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Dan inilah kemenangan orang-orang percaya itu, Anda dan saya, yang telah mengalahkan dunia dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Iman kita, iman Anda, iman saya. Bagaimana kita mengaplikasikan iman ini dalam hidup nyata sehari-hari. Bagaimana waktu kita menghadapi masalah, bagaimana kita bereaksi, iman Anda dan saya menjadi dasar pijakan. Hati-hati, jangan sampai Anda terkecoh. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 37, yang tadi sudah saya bicara di depan tadi. Kita lebih dari para pemenang, penakluk, melalui Dia, Yesus yang bangkit, yang mencintai kita. Dia mencintai Anda dan saya, opo enengi. Dia enggak menuntut macam-macam. Ini namanya unconditional love. Cinta yang tanpa syarat. Regardless of your regardless of your situation. Apapun situasi Anda. Regardless of your shortcomings. Apapun persoalan hidup Anda. Apapun yang Anda lakukan. Yesus tidak melihat itu. Nah saudara, mari kita lihat lanjut. Kebangkitan Yesus memberi hidup. Kebangkitan Yesus Mesias memberi hidup. Seperti apa? Mari kita lihat. Saya ajak Anda untuk melihat poin-poin berikut. Bahwa kebangkitan Yesus luar biasa. Yang pertama, kebangkitannya memberikan jaminan. Ada kebangkitan orang mati. Dan ada satu kepastian hidup kekal. Saudara percaya? Katakan amin. Ada kebangkitan orang mati. Waktu saya kecil di Ambon, sampai saya pindah ke Pulau Jawa dan sampai saya masuk sekolah teologi di Jogja, ke gereja itu ada pengakuan iman rasuli. Dan dalam pengakuan iman rasuli itu ada kalimat bahwa aku percaya akan kebangkitan orang mati. Percaya. Itu sudah ditegaskan oleh kitab suci. Ada kebangkitan orang mati. Tidak mudah-mudahan, tapi pasti. Dan orang-orang yang hidup dalam Tuhan Yesus
dibangkitkan dengan segala kebesaran kuasa Tuhan untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Dan itu kepastian hidup kekal yang sudah dijamin oleh Tuhan untuk kita semua. Jadi saya mengajak Anda untuk melihat poin nomor 1 ini, agar Anda betul-betul bersyukur kepada Tuhan bahwa Anda dan saya, kalau kita mati sebelum Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan pada waktu Dia datang di awan-awan. Lalu yang kedua, kebangkitannya memampukan mereka yang takut, yang cemas, yang khawatir, berubah menjadi tenang dan penuh sukacita. Karena Dia yang bangkit, Dia itu adalah the Prince of Shalom. Dia selalu hadir di setiap musim hidup kita. Saudara, saya ingin ajak Anda renungkan sebentar. Kitab suci mencatat pada waktu Yesus mati, murid-murid tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka ketakutan. Mereka sudah hilang harap, no hope. Mereka mengurung diri di ruangan terkunci, pintu tutup rapat, jendela tutup rapat. Tapi apa yang terjadi, Alkitab menyaksikan, tiba-tiba Yesus muncul. Dia mengangkat tangannya dan dia berkata satu kata itu, Shalom, damai, sejahtera untuk kamu semua. Alkitab mencatat kemudian, murid-murid bersukacita luar biasa. Kenapa? Karena ada shalom. Shalom dari Dia yang bangkit. Karena Dia itu sendiri, the Prince of Shalom. Anda yakinkan diri Anda, katakan, Tuhan, saya juga mau menikmati sukacita yang dari Tuhan. Karena Yesus yang saya sembah, Yesus yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan pujian ini selalu mengingatkan Anda dan saya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Itu kepastian, itu jaminan. Itu bukan mudah-mudahan, enggak, pasti. Jadi Anda enggak usah patah hati, Anda enggak usah kecewa. Jangan marah-marah sendiri. Ya, jangan. Nikmati. Enjoy your life. Simply for your life is so precious to God. Hidup Anda dan saya begitu bernilai bagi Allah, Tuhan kita. Yang ketiga, kebangkitannya menjamin Anda dan saya satu kepastian masa depan yang cerah. Ini untuk anak-anak. Dengarkan anak-anak di rumah, kamu pribadi masing-masing sudah diberikan jaminan oleh Tuhan Yesus bahwa karena iman papa mamamu, kamu juga ada di situ dan kamu diberikan satu kepastian, ada masa depan cerah bagi setiap kamu. Kamu katakan amin. Ya, Om Peter ini anak pendeta yang papa pendeta miskin melarat, gak punya apa-apa. Jangankan studi di luar negeri, di dalam negeri aja gak bisa. Tapi karena kemurahan Allah, Om Peter boleh menikmati pendidikan tinggi di Indonesia, di Jakarta, dan lanjut ke Jogja. Tapi tidak sampai di situ saja. Tuhan, Om Peter minta memberkati Om Peter. Sehingga Om Peter mendapat berkat khusus dari Tuhan. Boleh studi lanjut pendidikan tinggi, teologi di Kanada dan di Amerika Serikat. Kenapa? Karena ada kepastian. Ada kepastian. Bukan sekedar biasa-biasa. Asal kalian betul-betul seperti yang Tuhan tuntut, maka kalian akan menikmati itu. Jangan takut,
jangan cemas, jangan khawatir. Mantapkan hatimu, melangkah dan nikmati semua yang telah Tuhan sediakan. Masa depan cerah. Yang keempat, kebangkitannya memampukan kehidupan kita worth living. Ya, pujian tadi, because he lives, dikatakan di sana, because I know he holds the future and life is worth living just because he lives. And life is worth living just because he lives. Haleluya. Amin. Ya, hidup kita layak dinikmati. Kenapa? Yesus mendampingi kita. Dia bangkit. Kita diberi kuasa untuk menikmati hidup ini. Anda makan sederhana, bersyukur kepada Tuhan bahwa Anda masih bisa makan. Ada orang lain yang tidak bisa makan seperti Anda. Dan mereka sedang mencakar tempat sampah hanya untuk mencari butir-butir nasi dan makanan-makanan sisa yang sudah menjadi sampah. Puji syukur kepada Tuhan. Yang kelima, kebangkitannya menjamin bahwa selalu ada harapan untuk Indonesia sehat dan sejahtera. Ini Om Peter dapat dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuliskan itu. Sampaikan itu kepada Indonesia bahwa kebangkitan Yesus Mesias, kebangkitan Isa Al-Masih memberi hidup, ada jaminan. Selalu ada harapan bagi Indonesia untuk menjadi sehat kembali dan sejahtera karena Dia berkuasa, berdaulat atas Indonesia. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita, orang-orang bangsa Indonesia, untuk menjadikan kita alat-alat Tuhan, menjadi berkat bagi tidak hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia. Menjadi berkat tidak hanya bagi keluarga besar kedamaian, tapi menjadi berkat bagi Jakarta, dan menjadi berkat bagi Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar kedamaian bagi hormat dan kemuliaan namanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang telah disampaikan. Tuhan, kuduskan, urapi, berkati, sehingga setiap telinga yang mendengarkan menerima berkat yang dari Tuhan. Setiap mata yang melihat video ini mengalami lawatan Tuhan secara khusus, secara pribadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri pertemuan kita bersama saat ini. Dan dimanapun Anda berada, izinkan saya memohon Anda boleh berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Dan biarlah Anda kembali ke dalam kehidupan Anda dengan keluarga. Stay home, stay healthy, sampai semuanya oke. Baru kita boleh bertemu bersama-sama. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati engkau selaku suami. Tuhan memberkati engkau selaku istri. Tuhan memberkati engkau dalam kesendirianmu sebagai single person. Tuhan memberkati kamu sebagai anak-anak. Tuhan memberkati kita semua selaku keluarga besar kedamaian. Tuhan akan menjadi perisai hidup kita. Dia menjamin semuanya. Dialah Yesus Mesias Kristus yang bangkit, yang hidup selama-lamanya, yang selalu memberikan yang terbaik
yang memberi hidup bagi Anda dan saya, dan bagi Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk segera setelah semua ini berlalu, kita boleh berkumpul dan menikmati shalom yang dari Tuhan bersama-sama kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.